Halo semuanya, namaku Catherine dan saya adalah pebisnis dan salah satu co-founder Kisahku, salah satu kedai kopi di Jakarta. Ini nggak harusnya tanya ke gue ya, karena kalau misalnya tanya ke banyak feedback itu adalah gue orangnya very direct, terus gue orangnya perfeksionis banget, dan gue orangnya galak. Buat diriku, mempunyai bisnis itu adalah salah satu rezeki ya, karena di dalam sana lo bisa membuat brand yang bisa give positive impact ke hidup-hidup orang lain maupun orang yang lo hire ataupun customer sih. Gue besarnya di Singapura, gue 10 tahun di Singapura, terus 4 tahun di Australia. Gue kuliahnya bisnis, gue ambil finance marketing, terus ini adalah bisnis aku yang pertama kali di F&B sih. Jadi sebelum di F&B, gue banyak di perbankan, di startup, di health and wellness space sih. Jadi salah satu challenges sebagai pebisnis tuh, apalagi di Indonesia ya sebagai brand yang baru dan bisnis yang awal, dan kita juga tidak punya pengalaman yang cukup dalam ya di dalam dunia F&B, pastinya banyak challenges, apalagi saat kita lagi growing brand ini, itu ya challenges pasti kerasa banget. Di luar itu ya tentunya di tahun 2020 kita juga menghadapi pandemi yang lumayan serius ya, jadi itu juga menurutku menjadi salah satu challenges yang lumayan besar ya. Jadi Kisahku itu terdiri di September 2019 dan sampai saat ini kita udah 1 tahun lebih ya di dalam market, dan kita mempunyai 3 cabang. Jadi cabang kita ada flagship store di Jalan Laksana di Blok S, kedua di Revenue Tower SCBD, dan ketiga di Pasaraya Blok M. Kalau misalnya kalian lihat kan artinya di atas tulisan Kisahku tuh ada burung kan ya. Nah, itu burung adalah burung gagak putih yang berkaki 3. Jadi di mitos Asia dia itu merepresent jimat keberuntungan. Nah, artinya Kisahku adalah bahasa Jepang, dan itu it means sambutan yang hangat dan tulus. Konsep Kisahku itu kita harus tarik balik ke cerita di belakang Kisahku ya. Jadi gue sama teman-teman gue itu emang suka banget minum kopi, dan sejak kayak udah beberapa tahun suka minum kopi. Terus kita maupun di dalam negeri atau di luar negeri itu juga selalu cari coffee experience yang berbeda. Nah, di saat itu kita ngerasa ada nih kayak kok di Indonesia tuh belum ada ya kayak coffee shop experience yang sebenarnya fokusnya biji kopi Indonesia, terus brandnya lokal dan lain-lain gitu. Nah, di sana kita ngelihat ada space, ada market untuk bisnis kita. Makanya kita mulai mempunyai Kisahku, yaitu menyajikan produk-produk yang harganya terjangkau tapi kualitasnya premium. Signature drink sebenarnya kita banyak banget, tapi karena kita mainnya juga third wave coffee, kita menyajikan biji kopi Indonesia 100% Arabica, dan kita mengolahkan dengan taste Nusantara kali ya. Jadi kita juga ada produk Ice Kampung Latte, itu produk yang paling terkenal, dan juga kita adalah salah satu kedai kopi yang pertama kali launching oat milk, yaitu brand Oatly. Jadi dari kopi kita tuh banyak fokus ke premium coffee kan. Jadi kita ada dari cappuccino, latte, long black, bahkan espresso. Dan produk terbaru kita yang diluncurkan Desember 2020 adalah peppermint series, yaitu ice peppermint mocha dan peppermint coklat. My staff is amazing. Kadang karena
apalagi kita di tahun 2020 ya, yang kita menghadapi pandemi yang lumayan serius ini, kan kita sebagai F&B kita tetap customer facing. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol, contohnya spreading of viruses, kesehatan. Tapi gue lumayan bangga sih sama tim gue yang pertama kali mengalami kayak kesusahan ini, challenges ini, dan sampai saat ini kita masih kayak serving good quality coffee to our customers. Kalau untuk kakaknya sendiri lebih ke apa ya, aware banget sih sama yang namanya kebersihan juga. Nah di situ kan balik lagi tadi kita sebagai barista ngejalanin clean as juga-nya. Nah kalau untuk orangnya, untuk kakaknya sendiri have fun, dia asik, seru. Cuman kalau lagi marah ya marah gitu. Ya. Anak-anak pada takut sih. Karena ya Keren. apa sih mereka mengesalkan, menyebalkan, marah-marahin atau gimana? Jadi sebenarnya karena kita brandnya lumayan kecil ya, karena kita juga baru 1 tahun di market ini, staff kita tuh sangat deket ya to one another. Jadi kita banyak, karena salah satu kisahku values itu adalah kehangatan dan ketulusan kan. Jadi kita juga mau semua staff kita bisa memberi experience itu. Jadi kalau misalnya aku ngomong dan lihat staff kita itu kayak keluarga sih. Sebenarnya sih untuk menyebalkan dan menyenangkan itu kan depend situation ya. Kalau misalnya karyawannya kerjanya sesuai SOP ya menyenangkan. Kalau misalnya kadang melanggar SOP ya menyebalkan kadang-kadang kayak gitu. Ya menurut gue ya kalau menjadi entrepreneur itu bukan path yang sebenarnya gampang sih. Mempunyai bisnis tuh sebenarnya career path-nya lumayan gak predictable, gak kayak dulu gue kerja di bank. Gue ngelihat satu hari gue bisa ngebawa kisahku itu ke all over the world, karena kita itu banyak serving Indonesian coffee, terus kita juga pakai biji kopi Indonesia, dan hopefully salah satu one day we can actually bring our brand overseas. Pendapat gue terhadap wanita yang kerja di industri ini, actually we are quite misrepresented ya. Karena pas gue masuk ke dalam dunia F&B, salah satu hal yang gue sadar itu adalah susah banget untuk mencari staff yang wanita, staff yang female, maupun dari segi barista atau dari segi staff kita yang back office ya, itu adalah salah satu challenges kita sih. Jadi yes, you're quite misrepresented in this industry. Jujur gue nggak pernah ngalamin kayak discrimination atau mungkin lo cewek jadi gue nggak nganggap lo ya. Jadi menurut gue orang-orang di industri ini sangat ramah, terus mereka juga they're not selfish with their knowledge. Jadi satu hal yang gue belajar banyak sih sebagai cewek ya, lo harus punya inisiatif sih, karena kalau misalnya satu lo nggak minta opportunity itu, lo nggak akan dapet juga. Dan kedua adalah gue sadar bahwa wanita itu kadang takut banget untuk meminta opportunity yang baru, maupun itu di dalam dunia F&B atau mungkin di dalam dunia perbankan. Jadi ups and down sebenarnya ya itu life lah ya, kayak pasti semua orang pernah ngalamin ups and downs. Kalau gue sendiri, gue nggak terlalu banyak mengalamin itu karena gue juga diajarin untuk punya inisiatif. Jujur ini juga nggak applicable cuman di dunia F&B ya. Menurut gue jangan mengstereotype diri sendiri. Jadi kadang kita sebagai cewek itu pasti banyak dikasih tahu bahwa lo cewek, jadi lo kerjaannya cuma boleh gini. Terus ada juga yang suka ngomong kayak, contohnya kalau misalnya lo married, what is gonna happen to your career? Nah menurut gue kita udah hidup di zaman yang lumayan inovatif ya, udah forward thinking banget. Jadi kalau misalnya lo pengen punya karir di dalam dunia apapun, maupun itu F&B, coffee, whatsoever, I think just go for it. Don't stereotype yourself.
lupa like, comment, dan subscribe ke YouTube channelnya Two Rubbers, karetnya 2.